Sobat Bongkar Abis, kita berjumpa lagi dalam perbincangan podcast Bongkar Abis, Kolusi Korupsi Manipulasi. Seperti biasa, kami bertiga, Mas Eros Jarot, budayawan kondang, Bang Antoni Budiawan, pakar ekonomi, dan saya sebagai host, pengamat media, pengamat sosial. Nah, kita akan memperbincangkan situasi ekonomi sosial politik yang lagi aktual saat ini, tentang khususnya ekonomi nih Mas kali ini ya. Kita sedikit, walaupun sering dikupas nggak apa-apa lah, kita kan belum mengupas nih secara mendalam soal berhadapan-hadapan antara ekonomi elit vis-a-vis ekonomi sulit. Ekonomi elit itu adalah bagaimana polisi kebijakan pemerintah terhadap situasi ekonomi khususnya nanti dan antara. Ekonomi sulit adalah ekonomi rakyat yang menjelang Lebaran ini agak kesulitan ya, banyak PHK, dibebani berbagai pungutan, pajak, dan diancam mobilnya disita kalau nunggak pajak dan sebagainya. Nah, ini ada sesuatu yang timpang nih, ekonomi elit dengan ekonomi sulit rakyat ini. Nah, untuk Danantara nih, kita coba mengupas bukan teknis ekonomisnya, tapi kita akan kupas governance-nya, etika organisasinya. Nah, saya ingin ke Mas Eros dulu nih sebagai budayawan. Mas, coba urai apa amatan Mas Eros yang memang bukan ekonom ya, budayawan. Kenapa sih Danantara ini terkesan tidak benar-benar memenuhi good governance itu, tidak transparan gitu? Kalau masalah tidak transparan itu kan sudah merata di seluruh institusi ya di Indonesia ini ya. Tidak hanya semata-mata Danantara loh ya. Jadi transparansi ini memang masalah besar ya yang kita hadapin. Nah, yang saya mau tanggapin begini. Apapun dari pengalaman saya di lapangan ya, nggak ada tuh loh masalah ekonomi, jawabannya juga secara ekonomi dong ya, jangan dengan pendekatan politik. Nah, kapan ketemunya good governance ya, kalau masalah institusi ekonomi ya pendekatannya dengan bahasa dan pendekatan politik. Contohnya ya toh, kayak buat parpol nih kan? Ya kayak buat parpol gitu. Buat apa itu ada SBY di situ gitu. Ada Jokowi di situ, ada Megawati lah, jadi kemudian mundur ya. Nah, kan di situ harus kita lihat. Sedangkan Jokowi kita tahu sendiri ya, dalam pengelolaan ekonominya kan belum bisa dinyatakan sukses atau amburadul gitu kan. Jadi tidak prudent. Istilah Mas Eros, ini kayak negara dalam negara. Nah ya, contohnya kan hal seperti itu yang harus kita cermati. Kedua, kita juga lihat figur-figurnya ya. Figur-figur ini kan menyangkut kredibilitas ya. Orang percaya kalau dia akan naruh uang ke institusi itu, kalau dia percaya ngelola siapa? Ya. Contohnya nanti kita perdalam, teman ini contoh aja, ada figur-figur di situ yang bisa dipertanyakan ya. Dengan kasus apa Rothschild dulu ya. Ada kan tuh Rothschild itu ya. Itu gimana tuh? CEO-nya ini ya. Iya. Masih ada masalah Goto ya tuh. Itu juga ada, Erick Thohir itu kan ada kan, hal yang juga masih pertanyaan. Jadi nggak ada fit and proper test gitu ya? Saya tidak mengalami protes karena kan itu kan belum jadi, belum inkrah ya. Tapi kan sudah jadi wacana yang diambangkan, tidak ada kepastian. Belum nanti dari track record yang lain, wah ini anak teman saya dan saya bangga dia di situ. Tapi kan ini kan bahasa pasar, orang nanya. Ya toh, apa sih kredibilitasnya, rekam jejaknya, ya anaknya Sarir itu ya. Dia saya tahu dia anak cerdas. Tapi kalau terhadap saya percaya. Dia anaknya Kartini teman saya, dia masuk situ saya bangga lah ya. Tapi apakah track recordnya masih? Apakah di sana juga ya orang-orang yang akan masuk ya belum nanti perjalanan vaksin, belum naturalisasi, ini bingung gitu kan ya. Belum lagi nanti apa tumpang tindih, ya. Udah menteri, ya tuh, masih juga di sini. Ini juga udah ngurus PSSI, ngurus ini. Ya. Untuk Bung Antoni, yang menarik ini kita sudah mengupas soal turunnya harga anjloknya bursa efek ya. Tapi yang saya juga tertarik kan tanggal 24 Maret ketika struktur kepengurusan lengkap itu diumumkan, ternyata IHSG anjlok lagi. Tapi nggak usah dirinci lagi. Pertanyaan saya, ini banyak suara-suara nih Danantara ini kayak gambling gitu. Uang kita pas-pasan, tapi mau membentuk ini dengan good governance yang tidak dijalankan. Nah, Anda sendiri sebagai ekonom optimis nggak sih? Nah, ini kan menarik ya. Tadi
waktu pengumuman struktur lalu dengan bersamaan momentumnya bursa anjlok gitu ya. Ya ini tentu saja orang melihatnya ada korelasi pasti ya. Nah, kalau itu ada korelasi, pasti orang melihat dari strukturnya tadi tuh yang Mas Eros katakan. Nah, di sini ada, kalau saya melihatnya, pertama adalah figur, ada dua figur ya, yang menjadi kontroversi, yaitu ada Jokowi di situ. Jokowi jangan sampai ini penasehat ya, lalu bisa karena ini mantan presiden juga, jangan sampai bisa mereka tidak bisa yang di bawah itu ya CEO atau yang lain-lainnya CIO dan sebagainya tidak bisa menolak kan gitu kan. Nah, ini yang dibilang cawe-cawe itu. Nah, ini yang kita khawatirkan, kenapa harus dipasang seperti itu. Ekonomi di bawah Jokowi, dia memaksakan investasi sini, investasi sana, itu amburadul. Ya. Sekarang 4 karya, BUMN karya, ini terancam bangkrut. Nah ini, yang apa? Karena dia membuat pemaksaan, ya tanda kutip ya, pemaksaan bahwa mereka harus investasi di infrastruktur. Apakah nanti ada hal-hal seperti itu lagi? Nah, itu yang harus dilakukan. Ya. Pemaksaan begitu. Ya. Karena dia kan di dewan tertinggi itu kan. Dan juga orang-orang ini kan dulu bekas anak buah dia. Gini. Kalau Denwas itu pengawas. Iya, pengawas. Jangan cari pengawas yang harus diawasi. Kan, ya. Ini kan pengawasnya harus diawasin terus nih. Nah, terus udah gitu, yang kedua adalah mengenai Thaksin. Nah, Thaksin ini setelah dia waktu ke luar negeri, lalu kan dikudeta, ya, diambil alih lah sebetulnya. Lalu kemudian dia diadili in absentia, lalu kemudian vonis bersalah, bersalah buron. Tapi itu termasuk juga kan pencucian uang ya? Iya, uang loh ya. Iya. Ini jadi kan itu, lalu kemudian dia mau buron, begitu anaknya menang lalu dia kembali, ya mungkin nanti dikasih pardon atau tapi masuk penjara dulu, begitu dia datang langsung dijemput masuk penjara. Dikasih gerasi oleh raja. Dikasih gerasi kayak atau dikasih apapun. Apakah tindakan kriminalnya itu hilang? Nah, itu dia. Itu enggak hilang. Artinya Danantara sengaja mengundang kriminal asing untuk ikut ngurus. Nah, yang saya mau ini kan adalah lebih dari itu. Thaksin ini juga cawe-cawe terhadap PM-PM lainnya. Dia masih mencoba untuk merebut kekuasaan melalui adiknya, ya, Yingluck gitu, yang akhirnya kemudian juga dimaksulkan, kan gitu kan, malah bersalah juga dia. Karena itu korupsi jadi juga, keluarga, gitu. Itu udah keluarga gitu. Dan dia cawe-cawe gitu. Keluarganya jadi korporasi gitu ya. Pemilunya katanya tidak benar ya, ada nah ini yang kita khawatirkan. Yang ketiga nih, yang perlu saya soroti juga adalah kenapa itu ada 3 pemain naturalisasi, ya gitu kan? Kenapa ada 3 asing di situ? Orang asing. Ada Ray Dalio, ya kita tahu bahwa di situ memang reputasinya baik ya, katanya hebat. Lalu kemudian ada Thaksin di situ kan, lalu ada Jeffrey Sachs. Nah ini akademisi. Nah ini. Nah sekarang kenapa asing dipakai? Saya menduga keras bahwa di sini mereka mau mengambil dana asing, karena ini sovereign wealth fund nih, mau mengambil investasi asing untuk dikelola di Indonesia. Tapi gini kan, oke, you pakai teori apapun ya. Oh ya, sorry. Nah, tapi menurut saya bahwa ini tidak akan berhasil, karena tidak akan ada fund manager asing itu akan memasukkan uangnya untuk dikelola oleh fund manager Indonesia. Berarti kan ini badan pengelola investasi Danantara ini kan fund manager sebetulnya. Nah, mereka mempunyai fund manager yang sangat profesional gitu, yang di seluruh dunia gitu fund manager mereka. Kalau pakai kalau pakai gituan itu masih kejauhan lah ya. Yang sederhana aja deh. Kita lihat trennya ya. Kenapa yang namanya investasi ke Asia Tenggara? Kenapa kok nggak ke Indonesia? Kenapa mereka milih Vietnam? Nah itu dia. Thailand. Nah ini kan sudah indikasi ya toh, sehingga upaya-upaya seperti menurut saya itu sia-sia saja gitu. Belum tadi ya. Kenapa sih ke Vietnam? Kan satu, di sana nggak rewel gitu ya. Pajaknya juga jelas. Nggak ada loket-loket ya untuk nyogok sana, jadi high economy kan itu kan. Jadi sebetulnya ya mungkin ya, tapi saya mau jawab adalah kenapa ada pemain naturalisasi ini ya,
Kenapa ada asing? Nah, saya menduga asing ini adalah memang tujuan dari Danantara adalah SWF, ya, Sovereign Wealth Fund, untuk mengelola dana-dana lainnya, termasuk dana asing yang lebih banyak. Nah, disinilah peran-peran mereka diharapkan bisa mendapatkan dana asing. Tetapi jangan sampai bahwa dana asing ini adalah dana-dana yang terindikasi dengan TPPU itu. Nah, itu bahaya sekali gitu. Ya. Jadi tujuan dari pemerintah, saya bisa memahami bahwa di sini ada kalau bisa masuk dana asing supaya investasi di Indonesia booming gitu kan untuk meningkatkan ekonomi. Mungkin dana Thaksin pribadi, dia kan pengusaha kaya. Nah, itu sih udah kalau pakai geseng-geseng kayak gitu. Saya terus terang, kalau saya pertanyaan saya gini. Enggak tertarik lagi. Sudah tahu orangnya kriminal, kok diajak terlibat menjadi pengusaha? Itu dia yang tadi kita itu nanti. Iya. Sekarang gini deh, kita dalam negeri dulu nih ya. Ini penting loh, karena apa? Seorang Menteri Keuangan, ya kan, paling mengindikasikan bahwa ekonomi akan suram. Iya. Nah, ini yang harus, karena gini, taruhlah Danantara itu penting ya, Mas Lukas ya. Tapi kan itu tidak langsung dipahami oleh rakyat banyak. Iya. Nah, sekarang lebih baik kita bicarakan nih Indonesia suram ini ya. Sebetulnya ada sih indikasi titik terangnya gitu. Kita gini dong, jangan dong rakyat sudah susah ya dibebani juga dengan pikiran-pikiran yang enggak ya, dengan ketakutan pajak yang dinaikkan gitu ya, dengan ketakutan 2 tahun nggak bayar lo, gua ambil mobil lo, gua ambil motor lo. Banyak hal yang sebenarnya kita masih bisa bicarakan yang lebih jelas ke publik nih ya. Ya, tapi satu hal aja yang mengenai pajak ini ya, ini di dalam kondisi lagi lemah, ya, ekonomi lagi lemah, lalu ada orang yang tidak bisa bayar pajak. Sebetulnya pemerintah dalam kondisi ekonomi lemah itu memberikan insentif. Lalu jangan bukan karena tidak bisa bayar, karena ekonomi lemah malah mau menyita gitu. Ini ancaman-ancaman menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Itu sama aja nilainya, masak aja apa? Kepala bebek masak aja sama nilainya itu. Iya, saya tadi pagi baru membaca itu ya, Jerman, negara Jerman yang di Eropa ekonominya juga sedang agak goyah, itu membuat undang-undang disahkan, disepakati segera akan memberi insentif 1 triliun euro untuk ibaratnya dibagilah ke rakyatnya agar mampu punya daya beli. Di sini daya belinya turun, malah dibebani. Pajaknya malah nggak boleh tunggak, nggak boleh apa. Nah, makanya kenapa saya kemarin bilang, Sri Mulyani, ayo dong ngomong dong yang jelas ya, berilah clue ya bagi rakyat ini bahwa kita akan bisa keluar dengan krisis ini kalau 1, 2, 3, 4. Bukan kita bisa bikin keluar dari krisis ini kalau kalian bayar pajak yang benar. Pertanyaannya, gue sih mau aja bayar pajak. Penghasilan aku gimana dong? Kan itu ya. Nah, gimana? Makanya, jadi kalau saya mengkategorikan kebijakan seperti itu ya, mau kalau nggak bisa bayar pajak lalu diambil asetnya dan sebagainya itu. Saya mengatakan itu adalah kebijakan kriminal. Wah, iya dong. Ya kriminal kepada rakyat gitu. Karena di negara lain ya sudah harus diberikan insentif ya untuk jadi dengan kata lain boleh nggak gini? Sekarang, bahwa kebijakan ekonomi kita itu tidak pro rakyat. Sangat tidak pro rakyat. Di lain pihak insentif-insentif diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar yang sudah kaya. Ya itu gitu sebabnya kan saya ingin mengangkat ekonomi elit versus ekonomi sulit. Artinya tidak ada betul-betul tidak ada sensitivitas gitu loh. Iya betul. Karena gini Mas, yang saya pelajari dari Danantara itu kan merangkap-rangkap jabatan ya. Satu, CEO-nya Ruslan itu juga adalah menteri investasi. Kemudian juga ada 3 jabatan. Dia juga masih memiliki perusahaan. Sekarang maunya gimana? Sekarang maunya saya mau tanya nih, maunya gimana? Ya mau saya dengan situasi kayak gini ini kan kenapa dia sebagai menteri investasi dan wakil menterinya juga wakil menteri BUMN juga kan, itu bekerja dengan baik di portofolio dia. Kenapa harus membentuk lembaga-lembaga baru yang menurut saya gambling itu? Karena setahu saya, selain Danantara nanti akan sebagai holding juga menciptakan holding baru PT BKI yang operasional menjalankan policy-policy. Tapi gini loh Mas, ya. Pertanyaan ini kan harusnya ditanyakan langsung kepada Prabowo. Iya. Ya, siapapun yang mendesain ini. Kenapa sih orang itu di situ? Kan ada kerjaan begitu gitu kan. Jadi sebetulnya gini,
saya juga susah untuk menyalahkan Rosan. Iya. Orang ditugasin, Ditugasin. kan dia bisa bilang gitu. Iya. Saya nggak coba bilang Erik gitu ya. Saya ditugasin, dan kita tanyakan tuh pada Prabowo. Ya dia nggak akan Dan jawab, Mas. penasihatnya. Kita bongkar aja. Bukan dong. Kita kan di sini kan kita bicara nih untuk satu memberikan pencerahan ya toh. Kita tidak berpotensi bahwa kita paling tahu, tidak. Makanya kita bicarakan gitu loh. Nah begini. Sebetulnya kita ada undang-undang yang melarang rangkap jabatan. Penting tuh. Menteri dilarang menjabat di posisi yang dibiayai oleh APBN. Tetapi ini sudah dilanggar beberapa tahun yang lalu, itu di era Jokowi udah banyak dilanggar. Contohnya sudah kebiasaan nih. Contohnya adalah Erick Thohir, Menteri BUMN, tetapi dia menjabat ketua PSI, dan itu dilarang karena PSI itu mendapat pendanaannya dari APBN gitu. Nah ini sudah banyak gitu, nggak baru ini. Nah inilah bahwa kalau kita punya rule of law tidak ditegakkan, ya semakin amburadul. Nah ini sebetulnya penegakan hukum, ranahnya sebetulnya. Bukannya kita bilang ya kenapa ini, kenapa itu. Anda boleh aja mencoba untuk mengangkat orang dengan rangkap jabatan, tetapi sebetulnya rule of law-nya ini harus jalan. Dan juga, kenapa rule of law harus jalan? Sebetulnya ini adalah ranah DPR. Ya. Kan begitu kan? DPR-nya tidak jalan DPR-nya masalahnya. tidak bunyi, ya. Ya. Dan yudikatifnya juga tidak jalan. Dan rakyat juga tidak ada yang melaporkan. Ini begini, nah kalau rakyat melaporkan diproses kan di yudikatif. Ya itu tugas Presiden Prabowo adalah memberi kepastian, kejelasannya yang ekonomi elit ini. Ini merangkap-rangkap jabatan itu dapat gaji rangkap-rangkap juga nggak? Udah nggak terlalu inilah. Kita kan nggak ngerti kan gitu. Ya, tapi, pasti ada inilah pasti gitu. Ya tapi justru itu kan, karena setahu saya misalnya beberapa di managing direkturnya itu juga orang-orang BUMN, orang-orang dirjen-dirjen di pemerintahan. Artinya belum lagi komisarisnya beberapa orang. Tapi mungkin gini yang dimaksudnya masuk kasus gini. Siapa tahu gitu ya. Prabowo bilang lu gua nggak bayar ya, kan udah dapat sana, siapa tahu gitu kan. Tapi kan mana mau sih orang, maaf aja ya, saya tidak melihat, belum melihat sampai hari ini ya, ada pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat. Iya. Hanya memikirkan nanti partai saya, kedudukan saya, masa depan saya, dan klan saya, kok semuanya kecenderungannya begitu, menyedihkan. Nah, kita kan berharap ini dengan presiden yang baru sudahilah hal seperti itu. Itu yang kita ajakan kita. Ya, makanya kan sampai kan nanya kan. Tapi kan berlanjut. Sekarang begini. Kalau saya sih begini. Kalau saya melihatnya adalah kalau ada pelanggaran ini yang harus ditindak. Meskipun tidak digaji, kalau ini melanggar ya tetap aja tidak boleh kan gitu kan. Makanya saya bilang gaji tidak digaji itu tidak terlalu penting gitu. Jadi intinya adalah kalau ini melanggar, ini harusnya dibatalkan. Menurut saya penting lah, karena ekonomi kita sedang sulit. Kalau ekonomi kita tidak sulit nggak masalah. Poinnya kan itu tadi, vis-a-vis itu. Rakyat sulit mencari recehan, tapi kok mereka bagi-bagi. Saya nggak yakin mereka nggak digaji. Kalau ini gini, ini berbicara di mana-mana ya. Sekarang persoalan yang paling penting itu inilah ekonomi suram nih ya. Kita ini harus menerima kesuraman itu. Kira-kira nih apa ya sebetulnya yang menghindari kesuraman sebetulnya bisa. Walaupun saya nggak minta Bung Antoni ngasih, emangnya dibayar berapa, ngasih solusi enggak. Tapi paling nggak ada clue-nya dong ya. Ini kan harusnya kan tugasnya Sri Mulyani sama Erlangga ya, menjelaskan kepada rakyat. Ayo rakyat, kayak dulu zamannya Bung Karno saya ingat ya. Semua kecangan ikat pinggang, kita makan bulgur. Saya makan bulgur loh. Oh iya. Kenapa? For the country. Nah sini arahnya gimana? Suram. Suruh ngapain kita? Kan gitu, gimana tuh? Ya saya ingat ya, dulu Jokowi kan sempat digembar-gemborkan tidak ngambil gaji wali kota. Tapi ternyata itu tidak betul, ada kesaksian dari Sekda. Ya itu Solo. Itu artinya Mas, menurut saya dalam situasi kayak gini itu tidak adanya transparansi. Kenapa nggak misalnya di SK Presiden apapun itu disebarlah ke publik bahwa mereka misalnya nggak terima gaji, paling nggak itu enggak, kalau menurut saya kita bicara policy lah. Policy lah. Gitu ya. Itu kan policy. Iya, tapi hal seperti itu kan kasus ya. Kasusik itu ya. Nah, coba yang khas saja lah ya. Contohnya kayak sudah gimana sih? 9 bahan pokok itu gimana gitu ya. Kalau bicara ekonomi rakyat, kan konsentrasi pertama tuh
pemenuhan sandang dan pangan dulu ya. Bahkan sandang kemudian kan gitu ya, pendidikan. Itu kan tiga yang sangat penting, kesehatan, pendidikan, ya toh, pangan. Nah, ini kalau dibilang suram, terus saya suruh apa? Nah ini, apakah Mbak Sri Mulyani ngajak rakyat untuk geruduk rumah orang kaya? Ini kan bahaya. Bahaya dong. Dan saya orang bilang katanya, banyak teman-teman bilang revolusi. Saya nggak percaya akan ada. Yang ada chaos. Ya. Chaos ini, yang saya takut justru chaos. Kalau reformasi saya nggak takut, revolusi saya nggak takut, chaos yang saya takut. Kan sudah Jadi, ada ungkapan kemunduran. yang sudah muncul di media sosial. Kalau si miskin tidak lagi punya makan untuk dimakan, dia akan makan orang kaya. Nah kan itu bahaya karena Itu gara jangan suram sampai itu. terjadi ya, Kalau orang justru suram itu. kan artinya gelap kepala. Betul. Nah gimana Iya. nih? Kasih dong terang sedikit buat rakyat kita nih. Jangan sampai kita kok menerima ya udah kita di dalam kegelapan. Ya dulu kita bergelap-gelap terus gitu. Nah, Jangan dong ya. Sebetulnya sih tugas pemerintah itu tidak perlu sampai membantu ekonomi rakyat kecil itu dengan ketakutan dulu ya bahwa ini akan chaos. Sebetulnya nggak begitu kan. Seharusnya adalah memang pemerintah dipilih oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyatnya gitu. Kasih insentif kayak ya. Kasih insentif atau apa. Nah sekarang pertanyaannya apakah bisa ekonomi kita itu memang sesuai dengan harapan 5% Nah, sampai ini 8%. ya, Kan gitu gimana kan tuh? dari 5, Bahasanya tahun ini gimana 5,3%. Nah sejauh ini saya belum melihat ada kebijakan-kebijakan yang cukup drastis yang bisa mengubah itu. Karena ini harus cukup drastis nih kebijakannya yang bisa membalikkan kondisi dari bearish yang menjadi bullish kan gitu kan. Nah ini saya belum melihat ini yang Nah, kalau berbahaya. ekonominya belum bisa melihat gimana kita? Nah itu belum. Saya Tidak jadi ada. teringat tuh, memang itu kebiasaan lama ya. Jadi ini gawatnya polisi keberlangsungan ini. Saya ingat itu tahun 2015-2016, Jokowi karena dengan alasan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, waktu itu ingat, pasti Anda ingat, membuat deregulasi kebijakan ekonomi. Ada 16. Tapi kan tidak ada efeknya. Pertumbuhan ekonomi tetap stuck dan kemudian Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, apa hasilnya? Nah, dugaan saya nih, Mas. yang saranin buruh. Dugaan saya itu memang tidak ada sensitivitas elit kita itu. Mereka itu hanya memikirkan mereka sendiri, nggak punya sensitivitas memikirkan. Akibatnya itu tadi wacananya. Harga cabai mahal, jangan makan yang pedas-pedas. Harga kedelai mahal, jangan makan kedelai. Harga beras naik, makan bulgur. Nah, artinya tidak elit kita itu tidak sama sekali tidak punya kemampuan untuk mencari solusi terhadap hal-hal. Ya kita contohkan tadi yang saya singgung. Jerman itu mengeluarkan undang-undang baru untuk mengalokasikan 1 triliun insentif ekonomi untuk rakyat. Oh iya, kalau kita lihat dari negara-negara maju, Jerman, termasuk juga Jepang, insentifnya itu kan sangat sangat Ya, sekarang kita bicara kita Kalau Sangat menurut terukur. Anda sebagai ekonom apa? Iya, gitu. Solusinya apa? Ya, kayak apa? Kira-kira. Gimana Supaya nih, kita kira-kira? beritahu lah. Itu mereka nggak tahu kayaknya di kekuasaan itu. Ya keluar aja lah. Emang Pak Bu Anton ini kan nggak dibayar, ngapain ngomong soal solusi? Bukan Nggak, solusi ya, ya dong. kita inilah Kalau memberikan kita patutlah untuk kalau kita lihat ini kok ekonomi kita kok lagi dalam masalah terus ya kita patut memberikan tanda-tanda bahwa ya bagaimana mereka harus bisa meningkatkan menurut pemikiran kita. Tetapi saya yakin bahwa mereka pun mempunyai satu pemikiran sendiri yang pemikiran kita kalau tidak sama dengan mereka tidak akan dipakai. Jadi saya ngomong pun nggak apa-apa, tidak akan dipakai kan gitu juga. Mungkin kan? gini nak, dua mazhab yang berbeda. Iya. Mazhabnya Sri Mulyani yang saya tahu, saya tolong dikoreksi ya. Dia selalu berteori kalau makroekonomi beres, mikroekonomi juga akan mengikuti. Nah sementara di sisi lain, nih gengnya Pak Kwek sama beliau ini kalau nggak salah ya, kalau mikronya bagus dengan sini akan menunjang ya pertumbuhan makronya juga akan bagus. Jadi perbedaan antara top down dengan bottom up dong ya. Nah makanya ini kan dua hal yang berbeda. Nah pertanyaan saya sekarang itu sampai hari ini indikasi ya. Ini mau Lebaran, kita bicara mau Lebaran ini kita lihat nggak segairah dulu ya. Ya. Semua sepi, agak sepi-sepi aja. Mudik juga aja turun 20%, 25%. 24%. Nah, hal semacam ini kan indikasi bahwa ada kestagnan di yang namanya pertumbuhan ekonomi di kalangan rakyat. Itu baru saya mau bicara ya. Ini sempat disinggung nih. Jadi kita lihat indikasinya Lebaran yang lalu itu di bulan Maret itu inflasi 3,05%.
dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti ada aktivitas ekonomi itu meningkat kan itu. Di bulan sebelumnya lagi Februari inflasi 2,75%. Jadi ada aktivitas ekonomi yang menggerakkan harga, daya beli ada. Sekarang di Februari minus 0,09%. Wow. Nah di Maret minus deflasi. Di Maret ini saya khawatirkan kok juga yang tadi ya kalau kita lihat mudik itu turun dan juga di beberapa tempat mall dan sebagainya gitu juga turun gitu ya. Itu saya khawatirkan bahwa memang daya beli itu tidak ada. Ya gini, tapi gini loh. Gini, karena gini. PHK kan ramai. BPJS kemarin bilang setiap 2 jam 1 orang pasti di PHK ini. Ya itu kan 290.000 orang. Kita udah nggak pengen lah dengerin seperti itu. BPJS bilang begini. Udah, pertanyaan saya. Menteri Ekonomi, apa jawaban kalian dong? Gitu kan ya. Masa didiemin aja sampai kita debat di sini juga nggak ada arahnya kita. Gimana nih Mbak Sri? Nah kadang-kadang saya harus panggil lagi namanya Sri Mulyani. Karena apa? Seize the real problem artinya. Karena apa? Ini kan moneter segala itu kan semuanya ya toh. Itu kan persinggungan apa yang kita bicarakan itu kan ada tanggung jawab di Kementerian Ekonomi semuanya ya kan. Jadi akar masalahnya adalah di Kementerian Ekonomi. Iyalah. Akar masalahnya adalah bahwa real sektor kita ini tidak jalan. Ya. Real sektor kita tidak jalan. Nanti jangan gini bilang, oh ini arahannya Pak Prabowo. Nah kita tanya Pak Prabowo sekarang, bener nggak Anda mengarahkan agar menteri-menterinya ngomong gitu? Ya, saya rasa adalah ya tanggung jawab menteri sebagai mentor perekonomian, dia harus tanggung jawab di bidangnya kan gitu kan kalau dia bisa. Nah, kenapa saya bilang di real sektor ini tidak jalan? Nah, sehingga terjadi kan PHK kan, itu artinya real sektor tidak jalan kan. Dan kalau kita lihat lagi, ekspor kita juga mandek. Ekspor kita itu jauh kalah sama Vietnam. Kita mungkin cuma 70%-nya dari Vietnam, 60-70% dari Vietnam kita. Tapi gini juga, Bung, ya saya juga gak bermaksud menyalahkan semata-mata hanya menteri di bidang keuangan ya. Karena apa? Yang namanya kepastian hukum juga kan menunjang, gitu ya. Juga kepastian politik ya. Itu juga mempengaruhi seluruh gerak ekonomi kita kan. Nah, cuman yang lebih parah lagi tadi itu. Kalau saya lihat itu mazhabnya ini. Ya. Jangan-jangan mazhabnya yang membuat saya setuju. Rakyat kecil nggak kelihatan. Yang kontradiksi adalah gini. Misalnya contoh yang ekstrim juga ini di Amerika ya. Trump dengan Make America Great Again, nasionalisme, jingoisme itu sebenarnya. Dia mengenakan tarif macam-macam, intinya agar ekonominya bullish gitu. Nah di Indonesia ini sebenarnya kan pemimpin kita ini politisi kita populis juga ini Jokowi dan kemudian Prabowo. Tetapi mereka hanya populis di permukaan, tapi polisi-polisinya sama sekali tidak pro. Jadi jelek-jelek minimal kalau Trump itu ingin menggenjot perekonomian Amerika dengan mengusir para imigran dan sebagainya. Paling nggak konsisten lah itu dengan segala keburukannya. Nah, di Indonesia setuju ya. Di Indonesia ini mazhab ekonomi kayak apa sih, orang bingung kayaknya ya para elit itu. Ya, kalau kita lihat mazhab ekonominya kan sudah jelas. Oligarkis. Kan gitu kan. Neoliberalis yang sudah sangat jelas gitu kan. Mereka diberikan kemudahan-kemudahan ya untuk sementara rakyat nggak ada dipersulit. Ya susah lah. Sekarang bisa nggak dipersulit nggak lah. Berlebihan kalau bilang dipersulit. Karena memang dipersulit. Diancam itu. Bukan itu kan kesalahan policy gitu kan. Ini kan masalah mazhab yang mengajarkan dia, itu kan. Dan ini yang sebetulnya, ayo dong sekarang Pak Prabowo ya, tantang itu menteri-menteri ekonomi ya kan. Gelar itu namanya perekonomian rakyat itu kayak apa sih? Nah, yang kerakyatan ngerti nggak? Kerakyatan itu apa? Ini saya tantang loh ya. Artinya saya bukan ekonom, tapi saya minta kepada itu ngerti ya. Kerakyatan harus ngerti dulu lah. Jangan sosok kerakyatan nggak ngerti, ya toh. Jadi rakyat itu tidak perlu dikasihani, ya toh. Rakyat itu nggak minta dikasihani, rakyat hanya diberi kesempatan yang semestinya dan seharusnya. Kan gitu ya. Makanya pertanyaan saya di awal tadi itu saya sangat terganggu dengan ini ya. Tidak adanya sensitivitas itu loh. Kenapa sudah membentuk Danantara kemudian mengaktifkan lagi PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero nanti sebagai yang akan operatornya Danantara. Jadi ini negara membuat operator kita Danantara. Kembali lagi ke Danantara kayak gini. Sekarang kalau saya minta deh ya, kan kita mau tutup nanti sampainya nutup ya. Ini loh
udah mau Lebaran. Nah, sebentar Mas, Ya, saya ya, potong ya. sedikit ya. Ya. Ini kita masih ngomong tadi pajak nih. Ya. Tadi mengenai ya kenapa kalau yang nggak bayar Ekonomi pajak rakyat diitukan ya, ya. ekonomi rakyat Ya. ya. Nah sekarang kita lihat gini, ini adalah saya melihatnya Kementerian Keuangan ini, Sri Mulyani, ini ada tendensi terus kalau seandainya mereka punya kinerja itu anjlok, ya, ini rakyat yang disalahkan. Nah itu. Nah, poin saya jadi juga rakyat itu. yang disalahkan. Jadi kalau dibilang Buktinya gimana? Contohnya, Nah, buktinya adalah bahwa Yang dikira fitnah, nanti nggak enak kan? penerimaan pajak turun, ada 2.000 wajib pajak nakal. Oh, dia bilang gitu ya. Ya, toh? Nah, gimana gitu kan? Rakyat Dari banyak- mana nakalnya? Belum Rakyat banyak yang diselidiki. nggak mau, kenapa? Iya. Kok bisa Ngapain nakal- gua bayar nakal kok pajak? dibiarin? Enggak gini, ngapain gua bayar pajak? Orang pajak buat digituin. Buat gitu kan. foya-foya. Ya, foya-foya. Iya, nah, itu satu hal. Tapi artinya dia kan belum menyelidiki Iya, bagaimana begitu turun langsung bilang ada wajib pajak nakal gitu, dan kita akan periksa gitu. Nah ini kalau dia langsung memeriksa, mereka menggunakan wewenang yang diberikan undang itu sangat besar sekali, bisa aja terjadi penyalahgunaan wewenang. Enggak, yang saya mau katakan adalah tadi, wah ancam-ancaman tadi ya mengenai ini nggak bisa bayar pajak lalu disita, lalu kemudian yang setiap wajib pajak itu banyak yang mau diperiksa, itu ancaman-ancaman itu menunjukkan mencari kambing hitam. Nah harusnya dia yang tidak mampu, kalau dia merasa itu tidak mampu, ya harusnya fair dong. Dia harus yang tadi mengundurkan diri atau apa gitu kan. Nah rakyat itu Tapi sebetulnya bisa gini, menuntut supaya itu. jangan kesannya ada masalah pribadi. Tidak. Nggak Saya ada, juga nggak tegaskan ada. sekali lagi. Ini cuma ngobrol. Iya. Karena gini, ini kenyataan sudah kita bicara berkali-kali. Iya. Kok kayak budek ya gitu. Iya, Kok kayak itu. nggak denger gitu loh. Ini yang kita sayangkan ya. Artinya kalau saya tetap menantang nih, saya menantang dulu ya. Iya. Cobalah para ekonom itu ya. Buktikan ke saya pro rakyat. Di mana pro rakyat? Iya. Hanya itu aja Iya. kok. Sederhana saya. Ya, saya kira itu poin penting penutup ya. Saya juga ingin satu hal nih. Saya melihat nih sebagai pengamat media ya, pengamat sosial. Artinya elit itu berpesta pora di tengah kondisi kesulitan ekonomi saat ini, bagi-bagi posisi, bagi-bagi jabatan. Tapi kembali seperti yang disampaikan Bung Tony tadi, rakyat yang selalu disalahkan. Ya. Ya. Kita sepakat dengan Setuju, kesimpulan Pak, itu ya. setuju, ya. Ya karena keterbatasan waktu, kawan sobat Bongkar Abis, kita akhiri dialog ini. Kita akan bertemu lagi dalam 3-4 hari mendatang untuk berdialog membongkar kolusi, korupsi, manipulasi. Bongkar Abis. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Merdeka.